Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang multiple time frame monitoring ya. Karena di luar sana ternyata banyak banget yang PM Mimin ya menanyakan tentang multiple time frame, dan terutama yang masih baru-baru mengenal BBMA ya. Ya, mungkin teman-teman sudah belajar signal, setup ya. Namun multiple time frame sangatlah penting dalam menggunakan BBMA Oma Ali ya. Oke, sebelum kita lanjut ke multiple time frame, kita akan membahas sedikit signal dan setup ya. Oke, di sini Min akan tunjukkan signal. Oke, signal dan setup. Agar memudahkan kita ya memahami multi time frame, kita harus kenal pasti yang mana signal dan setup terlebih dahulu, terutama buat yang masih baru ya, yang masih belajar basic tentunya ya. Oke, di sini signal pertama kita harus mengenal dulu bahwa mulai dari atas, yang pertama yang disebut signal itu adalah extreme. Baik itu extreme buy, extreme sell, itu adalah signal. Silahkan dipahami dulu ciri-ciri ekstrim, ada beberapa jenis ekstrim, karena itu adalah signal. Yang kedua, candle arah ya, candle arah atau disingkat dengan CSA. Candle arah ini terbagi kepada dua. Yang pertama candle arah awal, yang kedua CS arah kuku ya. Nah, teman-teman ini harus memahami ya, signal yang bernama CSA terbagi kepada dua, candle arah awal dan candle arah kuku ya. Buat teman-teman yang belum begitu pasti yang mana candle arah awal dan arah kuku, seperti ini ya. Ini adalah candle arah awal. Yang ini ya, ini juga candle arah awal. Candle arah kuku yang mana? Nah, ini candle arah kuku. Apa bedanya? Candle arah awal adalah candle yang close melepasi MA5 dan MA10. Sedangkan arah kuku melepasi MA5, MA10 beserta mid BB ya. Seperti ini ada candle arah awal dan ini adalah candle arah kuku. Nah, ini signal daripada candle arah. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke signal kedua, yaitu CSM. CSM atau candle momentum. Nah, CSM ini sangatlah penting karena candle momentum adalah candle yang membawa pergerakan market ya. Adalah ketiga jenis ini adalah signal yang ada di dalam BBMA Oma Ali. Nah, sementara yang disebut dengan setup di sini dimulai daripada market hilang volume ya. Ini yang disebut dengan setup atau tempat-tempat di mana kita melakukan entry. Yang kedua yang disebut dengan setup adalah re-entry. Nah, ini adalah setup. Ini adalah tempat-tempat kita masuk entry setelah berlakunya signal. Nah, pertanyaannya apa hubungannya dengan multiple time frame monitoring? Nah, setup multiple time frame monitoring yang sering kita gunakan sebagai time frame acuan menurut Mimin pribadi ya, hanya berfokus kepada setup re-entry. Ini khusus time frame acuan. TF acuan atau time frame 1 hanya berfokus kepada re-entry saja ya. Selanjutnya time frame 2 barulah kita mencari signal dan setup. Oke ya,
Ini clear ya. Ini untuk pembukaan awal tentang multiple time frame. Kita harus mengenal pasti dulu yang mana yang dikatakan signal beserta ciri-cirinya, kemudian yang mana yang dikatakan setup beserta juga ciri-cirinya. Oke. Setelah kita mengetahui signal dan setup ini, kemudian kita juga harus mengerti zone tertinggi dan terendah. Maksudnya begini, di sini mencontohkan zone tertinggi dan terendahnya. Kita pahami dulu peranan daripada MA5, MA10 di satu time frame. Oke, di sini kita contohkan MA5 dan MA10-nya di time frame H4. Bermaksud kalau kita turunkan ke time frame H1, ini adalah kawasan top BB. Mid BB ke top BB H1 adalah MA5, MA10-nya di H4. Adalah area tertingginya di H4. Nah, itu juga harus kita pahami. Di sini Mimin catat ya, biar tidak lupa. Supaya memudahkan teman-teman ya dalam belajar multiple time frame. Di sini Mimin contohkan time frame H4 ya. Time frame H4. MA5 dan MA10 H4 ya. MA5 dan MA10 nya H4 adalah area tertingginya adalah area mid BB ke top BB H1. Nah, ini jangan dihafal tapi ditanam dalam pikiran teman-teman bahwasanya jika berlaku pertemuan re-entry di MA5 dan MA10-nya di H4, bermaksud ini adalah zone tertingginya di H1, yaitu pertemuan mid BB hingga ke top BB. Ini adalah area MA5, MA10 di H4. Oke. Bagaimana dengan time frame M15? M15 juga sama ya. Area MA5 dan MA10-nya di H1 bermaksud area top BB-nya di M15. Sekarang kita contohkan di sini ya. Area daripada mid BB hingga ke top BB adalah area tertingginya M15, bermaksud area MA5, MA10-nya di H1. Nah, ini yang perlu ditanam dalam pikiran teman-teman, dan ini tidak perlu dihafal karena nanti akan bingung ya. Oke, itu syarat kedua agar mungkin menurut Mimin teman-teman mudah dalam memahami multiple time frame ya. Sama satu lagi, CSAK H4 ya valid apabila muncul momentum di H1. Nah, ini maksudnya ya. CSAK di H4 adalah momentum H1. CSAK H1 adalah momentum M15. Oke. Di sini teman-teman bisa lihat di H1 CSAK sel, pastikan M15 ada momentum. Oke, di sini Mimin catat. Sini ya. CSAK H4 mesti CSM H1 ya. Ini sebagai contoh. Pokoknya CSAK di satu time frame bawah, CSAK di time frame atas bermaksud momentum di time frame bawah ya. Itu ciri-ciri kita ingin menggunakan multiple time frame monitoring ya. Oke, setelah kita memahami signal, setup, time frame acuan yang akan kita gunakan untuk setup multiple time frame, lalu ciri-ciri daripada zone tertinggi di satu time frame ke time frame bawah, ciri-ciri signal dan ciri-ciri signal di time frame H4, apa yang berlaku di time frame bawah, dan ini tidak perlu dihafal tapi perlu dipraktek supaya tidak lupa. Kalau dihafal pasti akan lupa dan akan terkecoh nantinya. Oke.
Apabila kita sudah memahami ini semua, baik ciri-ciri signal, ciri-ciri setup, dan segala macam ini, selanjutnya kita akan menggunakan multiple time frame monitoring. Oke, biasanya jika kita menggunakan PC, kita bisa mengset profile untuk menggunakan multiple time frame monitoring seperti ini. Jadi kita bisa set dalam jangka waktu bersamaan. Jika kita menggunakan smartphone, kita bisa menambahkan MI100 dan MI200 sebagai multiple time frame monitoring, dan itu akan kita bahas di video-video yang akan datang ya. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, like dan share ke teman-teman juga agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari Mimin. Oke, sekarang kita akan bercerita tentang multiple time frame monitoring. Oke, time frame acuan berfokus, contoh kita berfokus kepada H4 ya. Oke, ini sebut saja ini sebagai time frame acuan kita gunakan H4. Oke, di sini Mimin setkan BBMA original biar tidak bingung dengan indikator bawah ya. Oke, apabila kita berbicara dengan multiple time frame monitoring, kita sudah mengenal pasti signal dan setup. Nah, di sini ada sinyal momentum pada time frame H4. Oke. Ketika ada berlaku signal momentum, kita akan tahu akan menunggu setup. Apa setupnya? Setup yang bernama re-entry. Apa ciri-ciri re-entry? Candle close tidak boleh melepasi MI5 dan MI10. Candle pertama untuk memvalidkan entry, candle kedua untuk kita lakukan entry. Nah, ini ciri-ciri re-entry dan dia berlaku setelah CSAK ataupun setelah momentum. Dan saat ini adalah re-entry yang sangat bagus di time frame acuan. Kenapa? Karena re-entry ini adalah re-entry zone zero loss. Nah, apa itu zone zero loss? Zone zero loss itu melibatkan MA50. MA50 berada di atas garisan mid BB. Ini mid BB, ini MA50. Semua MA berada di bawah mid BB, semua candle berada di bawah MA. Nah, ini disebut zone zero loss. Berlaku saja momentum signal, kita akan menunggu setup. Nah, apabila kita sudah menunggu setup, sudah terbentuk re-entry, maka kita menggunakan time frame konfirmasi. Nah, time frame konfirmasi apabila kita dapati di H4, maka kita turunkan ke H1. Nah, ketika di H1 kita turunkan, di sini juga kita lihat ini adalah candle momentum, semua momentum. Nah, ciri-ciri H4 mau membentuk re-entry, kita perhatikan pertama kali MA50 berjauhan dengan mid BB. Nah, contoh masih seperti ini. Nah, kita tahu, oh ini mau membentuk re-entry di H4. Dari mana kita tahu? Pertama, sudah ada extreme buy. Kedua, ada MHV buy. Ketiga, ada CSA, ada CSAK, bermaksud destinasinya adalah top BB. Kenapa top BB H1? Karena top BB H1 adalah area MA5 dan MA10 di time frame H4. Oke, jadi apabila kita masuk re-entry H1, keadaan MA50 sudah berdekatan dengan top BB, hati-hati karena kita rentan terkena karena dia menuju top BB untuk melengkapi setup yang sedang berlaku di H4. Oke, dan sekarang ketika dia sampai di destinasi, yaitu akan berlakunya ekstrim. Nah, yang disebut struktur dalam struktur. Oke, kita bahas struktur dalam struktur. Di sini ada momentum dan akan membentuk re-entry. Nah, H1 proses untuk melengkapi re-entry di H4, dia akan membentuk ekstrim, MHV, CSAK, re-entry, dan sampailah ke top BB. Jadi, ini adalah struktur H1, ekstrim, TP wajib, ya, MHV, CS arah kukuh, re-entry buy,
sehingga destinasinya adalah ke sini. Untuk apa dia melengkapi setup buy? Untuk melengkapkan setup yang berlaku di time frame H4. Nah, inilah yang disebut struktur dalam struktur BBME Om Ali. Nah, tujuan dia naik ke sini akan terbentuknya signal. Nah, baik dia akan membentuk sinyal ekstrim, rejection, ataupun dia hanya sebatas rejection MA50, ataupun bisa saja naik kemudian dia tinggalkan ekor. Yang intinya di sini akan berlaku yang namanya signal untuk melengkapi setup yang berlaku di H4 ya. Di sini signal, di sini setup. Ini adalah setup, ini adalah signal konfirmasi. Nah, untuk entry kita turunkan ke time frame M15 ya. Jika berlaku di H4 re-entry, H1 konfirmasi, M15 adalah tempat entry. Nah, di sini kita lihat di M15. Di M15 berlaku juga signal. Yang pertama di sini ada ekstrim sell, ada TP wajib ya, dari TP wajib. Kemudian dia membuat market hilang volume. Nah, ini market hilang volume. Kemudian dia membuat CS arah kukuh sell ya. Kemudian dia retrace untuk membuat re-entry tapi tak sampai, lalu dia terjun balik, turun balik. Nah, jadi ini disebut dengan setup REM. Di sini re-entry, di sini ekstrim, di sini market hilang volume. Di sini adalah setup MHV. Di sini signal ekstrim, di sini re-entry ya. Berbalik lagi kepada yang sudah kita ceritakan, signal dan setup. Kemudian time frame acuan kita fokus re-entry ya. Di sini ada contoh-contoh yang harus diingat, tidak perlu dihafal untuk memudahkan teman-teman di dalam trading menggunakan BBME Om Ali. Oke, ini adalah contoh yang kita gunakan dalam menggunakan multiple time frame monitoring ya. Jadi pertama-tama kita harus tentukan dulu time frame acuan kita dan kita fokus kepada setup re-entry saja. Karena kenapa? Karena re-entry adalah setup yang paling selamat ya. Semoga bisa dipahami ya. Sekarang Mimin coba tunjukkan satu setup lagi. Sekarang kita ambil re-entry-nya pada daily ya. Oke. Kita contohkan setup pada daily sebagai time frame acuan. Ya, kita ambil yang berdekatan yang terjadi minggu kemarin ya. Di sini ada candle momentum sell. Ya. Di sini adalah kawasan re-entry sell. Nah, ini kawasan re-entry sell, momentum sell, re-entry sell. Ingat, fungsi MA5 MA10 high adalah untuk entry sell, MA5 MA10 low untuk entry buy. Itu juga perlu diingat ya. Kita catat di sini ya, supaya bagi teman-teman yang baru-baru mudah mengerti ya. Fungsi MA5 dan MA10. Oke. MA5 dan MA10 high adalah untuk entry sell. Oke, kedua MA5 dan MA10 low untuk entry buy. Ya, ingat, jangan sampai terbalik karena akan floating. Bila kita sell di area MA5, MA10 low, market naik, maka kita akan terfloating. Dan di sini sangat mengganggu dan membuat kita ragu untuk hold. Oke, sekarang kita ambil re-entry daripada daily sebagai time frame acuan. Re-entry di time frame acuan ini adalah re-entry zone zero loss.
Dari mana? Dari MA50 di atas mid BB, MA5, MA10 sudah cross mid BB, semua candle berada dalam atau kawasan MA. Oke, sekarang kita tandai area re-entry, kita turunkan ke time frame H4. Nah, area H4 re-entry daily di H4 akan naik rejection top BB. Kenapa? Karena top BB di H4 adalah kawasan tertinggi daily. MA5, MA10 daily adalah top BB H4. Nah, untuk proses di H4 naik sampai top BB, dia akan membuat signal dan setup. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, dia akan berlaku struktur dalam struktur. Nah, di sini kalau kita melihat tidak ada ekstrim, tetapi dia berlaku market hilang volume. Tetapi dalam keadaan ekstrim ABCD, di sini tergolong ekstrim TP wajib, dan sekarang MHV. Di sini ada CSAK, kemudian dia membuat re-entry, naik, tak membuat momentum, dan ini adalah kawasan re-entry-nya daily. Nah, ketika kita mendapatkan re-entry daily, kita tunggu rejection top BB-nya H4. Ini sebagai time frame konfirmasi atau time frame kedua. Kalau kita mau melakukan entry, kita turunkan ke H1. Nah, di H1 akan berlaku MHV juga, akan berlaku setup yang lengkap. Nah, kalau kita mau melakukan start entry, ini kan entry kalau kita mau sell karena setup re-entry daily. Sedangkan di H1 adalah untuk melengkapi dan berlakunya market hilang volume. Ya, di area ini kita sudah bisa memulai start sell. Kita sell apabila close menjadi momentum, kita bisa cut loss. Artinya market hilang volume ini terbatal. Kembali kepada ciri-ciri MHV, apa yang membuat MHV itu valid dan yang membatalkan MHV itu valid. Oke, setidaknya kita mengikuti setup yang ada di daily atau time frame acuan. Terserah time frame acuannya mau digunakan daily, H4, H1, terserah. Yang penting time frame kedua dan time frame 1 ada signal dan setup yang mendukung time frame acuan. Ya. Jadi time frame acuan yang bagusnya itu adalah yang berlaku zone zero loss. Sedangkan time frame 2 dan time frame 3 sebagai pendukung saja. Tetapi dari sini kita bisa melihat dan Mimin memperdetail MA5, MA10 pada daily adalah top BB H4. Area MA5, MA10 di H4 adalah top BB-nya H1. Area MA10, MA5, MA10 H1 adalah area top BB M15. Dan inilah fungsi dan peranan setiap garisan indikator di satu time frame ke time frame yang berbeda. Semoga dengan multiple time frame yang mungkin ada pencerahan untuk teman-teman yang baru mengenal multiple time frame monitoring. Dan syarat wajib mengikuti multiple time frame sudah memahami signal dan setup, dan baru fokus kepada setup re-entry dan menggunakan multiple time frame monitoring. Oke, semoga dengan video ini menjawab bagi teman-teman yang banyak yang PM yang menanyakan tentang multiple time frame monitoring. Semoga dengan video ini dapat membantu teman-teman dalam belajar dan semangat terus, semoga makin konsisten profit. Oke, cukup sekian yang dapat Mimin sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah kepahaman dan ilmu kepada teman-teman semua. Mimin mohon maaf jika ada kesilapan dan kesalahan dalam memberikan informasi dan edukasi. Mimin akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.